Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya serta salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari SGDA 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu penyusunan student project yang berjudul Kelainan Kromosom pada Kanker. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan student project kali ini, sehingga penyusunannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terutama kepada fasilitator kami, yaitu Ibu Desa Ketut Ernawati, dan juga kepada evaluator kami, yaitu Dr. Igusti Kamasan Nyoman Arijana, dan semua teman-teman yang sudah mengisi student project kali ini dengan serius. Oke, selanjutnya. Berikut adalah daftar anggota dari SGDA 6. Untuk sebab selanjutnya, bagi peserta yang bersangkutan, saya persilakan. Baiklah, latar belakang dari pembahasan student project ini adalah yang pertama, penyakit kanker. Jadi penyakit kanker merupakan penyebab kematian terbesar di dunia saat ini. Yang kedua, kelainan kromosom pada kanker. Adanya kelainan kromosom dapat menjadi penyebab terbentuknya kanker. Yang ketiga, penulisan student project. Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana proses terbentuknya kanker sampai bagaimana pencegahan kanker yang disebabkan oleh kelainan kromosom pada tubuh manusia. Selanjutnya. Baik, saya akan membacakan dari rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana etiologi dari kanker. Yang kedua, apa definisi dari kelainan kromosom. Yang ketiga, ada apa saja jenis-jenis dari kelainan kromosom. Yang keempat, ada bagaimana proses terjadinya kelainan kromosom pada kanker. Yang kelima, apa penyebab dari kanker yang disebabkan oleh kelainan kromosom. Dan yang terakhir, nomor 6, bagaimana pencegahan dari kanker yang disebabkan oleh kelainan kromosom. Baik, selanjutnya tujuan penulis. Yang pertama mengetahui etiologi kanker, yang kedua mengetahui definisi dari kelainan kromosom, yang ketiga mengetahui jenis dari kelainan kromosom, yang keempat mengetahui proses terjadinya kelainan kromosom pada kanker, yang kelima mengetahui penyebab dari kanker yang disebabkan oleh kelainan kromosom, dan yang terakhir mengetahui pencegahan dari kanker yang disebabkan oleh kelainan kromosom. Selanjutnya. Yang pertama bagi masyarakat. Bagaimana masyarakat dapat mengetahui tentang kanker dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat lainnya. Yang kedua bagi institusi dan mahasiswa, dapat mengharumkan nama institusi dan bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin membacanya. Dan yang terakhir adalah bagi penulis, di mana dapat berdampak pada pemahaman penulis mengenai materi yang diangkat pada student project ini. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang etiologi dari kanker. Nah, di mana sampai saat ini, kanker disebabkan oleh beberapa hal. Menurut Padilla pada tahun 2013, etiologi dari kankernya yaitu lingkungan sosial yang ditinjau dari segi fisik, nah yaitu disebabkan oleh radiasi maupun adanya luka. Kemudian dari segi kimia, kanker disebabkan oleh makanan maupun industri hingga asap rokok. Nah, dari segi virus, umumnya kanker disebabkan oleh binatang, serta yang terakhir, yaitu dari segi genetika. Selanjutnya adalah definisi kelainan kromosom. Kelainan kromosom secara garis besar merupakan berubahnya urutan basa purin dan pirimidin yang disebabkan oleh pengubahan, pengeluaran, atau penyisipan pada satu basa atau lebih. Dan kelainan kromosom ini bersifat permanen. Selanjutnya. Jenis kelainan dari kromosom. Jenis kelainan kromosom itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perubahan jumlah dan kedua perubahan struktur. Di mana perubahan jumlah itu terjadi akibat non-disjunction atau gagal berpisah pada tahap anafase meiosis 1 maupun meiosis 2. Di mana perubahan jumlah itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada euploidi dan kedua aneuploidi. Untuk euploidi dapat dibagi menjadi dua, yakni ada monoploidi dan polyploidi. Di mana polyploidi itu dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yakni ada triploidi, tetraploidi, hexaploidi, septaploidi, dan oktoploidi. Dan untuk aneuploidi itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada monosomi, disomi, nulisomi, dan polisomi. Di mana polisomi itu dapat dibagi lagi menjadi 6, yakni ada trisomi, double trisomi, tetrasomi, pentasomi, heksasomi, dan septasomi. Dan untuk perubahan struktur itu terjadi akibat kesalahan saat proses meiosis serta adanya faktor-faktor perusak, salah satunya adalah radiasi. Di mana perubahan struktur dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada delesi atau suatu kondisi yang terjadi ketika kromosom kehilangan fragmennya. Yang kedua ada duplikasi, yakni merupakan kondisi ketika terjadi penambahan fragmen suatu kromosom. Yang ketiga ada inversi, yakni merupakan suatu kondisi ketika terbaliknya suatu segmen pada sebuah kromosom. Selanjutnya ada translokasi, yakni
suatu kondisi ketika fragmen yang berasal dari patahan suatu kromosom bergabung dengan kromosom non-homolognya. Selanjutnya, berikut merupakan jenis kelainan dari kromosom untuk bagian disease-nya. Ada akibat perubahan jumlah kromosom khususnya untuk aneuploidi dan disease akibat perubahan struktur kromosom seperti yang tercantum pada PPPT. Selanjutnya, Baik, dilanjutkan dengan proses terjadinya kelainan pada kromosom. Pada kanker itu sendiri dibagi menjadi 3, ada 4 kelas pada gen yang mengakibatkan perkembangan kanker. Di mana dalam segmen ini terdapat 4 kelas pada gen yang dapat mengakibatkan perkembangan dari kanker melalui mutasi itu sendiri. Keempat kelas tersebut adalah proto-onkogen, gen penekan tumor atau tumor supresor gen yang berperan dalam perbaikan DNA, dan gen yang berperan dalam apoptosis atau invasi dari pengawasan imun. Onkogen dapat didefinisikan sebagai gen yang berubah dan produknya bekerja secara dominan mempercepat pembelahan sel. Dilanjutkan ke segmen yang kedua, ada salah pengaturan kromosom dan overduplikasi daripada sentrosom itu sendiri. Di mana pada segmen ini, sel kanker acap kali terjadi salah pengaturan kromosom selama fase mitosis yang disebut sebagai ketidakstabilan seluruh kromosom atau WCIN. WCIN diperoleh dari 3 mekanisme, yaitu terjadi kecacatan pos pemeriksaan mitosis, duplikasi berlebihan dari sentrosrom, atau kolisi kromatid saudara perempuan yang rusak. Ekspresi berlebihan dari komponen postmitosis juga mengatakan bahwa pengarahan pada kesalahan klasifikasi kromosom juga menyebabkan kelainan kromosom. Kelainan kromosom juga terjadi karena overduplikasi sentrosom, di mana sel-sel tumor seringkali mendapatkan 3 atau lebih sentrosom siap sel. Sentrosom selaku sepasang sentriol sangat terkait dengan kelainan kromosom karena berguna sebagai penanda kromosom untuk lanjut ke fase selanjutnya. Pengelompokan sentrosom awamnya menghasilkan mitosis bipolar yang tampaknya normal. Pelekatan mikotubulus kinektor pada tempat yang tidak terdapat menjadi penyebab sering terjadinya missegregasi dari kromosom itu sendiri dan berakhir pada kecacatan koesi atau kelainan kromosom. Dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu mekanisme pengaktifan onkogen. Mekanisme pengaktifan onkogen adalah salah satu proses terjadinya kelainan kromosom pada kanker. GTPase kecil aktivitasnya lebih rendah pada tumor juga menyebabkan perangsangan aktivitas adenylyl siklase. Mekanisme selanjutnya adalah penyisipan regiopromotor virus ke daerah dekat gan yang mengaktifkannya. Dan yang terakhir yaitu transloksi kromosom, yaitu salah satu potongan kromosom dikeluarkan lalu dijalin dengan kromosom lain. Amplifikasi gen. Pada amplifikasi gen terjadi perbanyakan gen abnormal mengakibatkan perbanyakan salinan. Selanjutnya adalah penyebab kanker akibat kelainan kromosom. Jadi salah satu penyebab utama kanker adalah mutasi gen pada sel somatik. Mutasi ini dapat disebabkan oleh aspek fisik berupa radiasi, aspek kimiawi berupa senyawa karsinogen, dan aspek biologi berupa virus. Paparan radiasi yang berlebihan dapat menyebabkan kanker, terutama pada pekerja di rumah sakit bagian radiasi. Mereka sering terkena paparan baik dari radiasi pengion seperti kobalt 60 dan sinar X maupun obat-obatan sitostatik dan gas anestesi. Kemampuan radiasi untuk mengionasi dan mengeksitasi inti atom sel dapat menyebabkan kematian sel dengan menargetkan kerusakan DNA. Kerusakan DNA yang disebabkan oleh radiasi ini dapat berupa single strand breaks dan double strand breaks, di mana kematian sel lebih sering terjadi pada double strand breaks karena kedua rantai DNA-nya terpisah. Kerusakan akibat radiasi ini masih dapat diperbaiki dengan sistem perbaikan DNA. Namun jika dosis radiasi terlalu tinggi, sistem perbaikan DNA juga akan ikut rusak dan akhirnya menyebabkan kanker. Selanjutnya, senyawa karsinogen. Senyawa karsinogen adalah senyawa yang mengubah DNA agar sel normal berubah menjadi sel tumor. Virus juga bisa menyebabkan kanker. Salah satu virus yang menyebabkan terjadinya kanker dengan mutasi DNA adalah virus Epstein-Barr. Virus ini menyebabkan kanker limfoma Burkitt serta kanker nasofaring. Selanjutnya ada virus RNA yang sering dijumpai adalah virus hepatitis C yang menyebabkan karsinoma hepatoseluler. Selanjutnya. Baik, selanjutnya pencegahan kanker akibat kelainan kromosom. Yang pertama, dapat dengan melakukan tes genetik yang akan mendeteksi adanya kelainan pada materi genetik yang dapat berisiko menimbulkan penyakit. Yang kedua, dengan melakukan vaksinasi, di mana diketahui 15% kanker pada manusia disebabkan oleh virus. Kemudian dengan menerapkan gaya hidup sehat, seperti mengurangi rokok, meningkatkan aktivitas fisik, mengontrol berat badan, kemudian melakukan uji tapis kanker, dan menghindari paparan sinar UV yang berlebih. Selanjutnya. Kesimpulan, hingga saat ini karsinogenesis akibat kelainan pada kromosom dapat disebabkan oleh banyak hal.
Jadi terdapat 3 kelas utama yang menyebabkan terjadinya kasus ini, yaitu yang pertama ada radiasi, bahan kimia, dan virus onkogenik tertentu. Kelas yang pertama dan kedua itu menyebabkan mutasi DNA. Kemudian kelas yang ketiga pada umumnya bekerja dengan menambahkan gen baru ke dalam sel normal. Secara garis besar, kelainan kromosom dibagi menjadi 2, yaitu kelainan kromosom numerik dan struktural. Kondisi kelainan kromosom ini bukan hanya menjadi penyebab karsinogenesis, melainkan juga menyebabkan terjadinya banyak sekali sindrom. Salah satunya sindrom yang terjadi akibat kehilangan kromosom gonosom, yaitu sindrom Turner. Kerusakan genetis non-letal merupakan proses awal karsinogenesis. Proses selanjutnya yang dapat adalah mekanisme pengaktifan gen onkogen, yaitu mutasi, penyisipan promoter, penyisipan enhancer, dan translokasi kromosom, serta amplifikasi gen. Berikut terpampang di layar daftar pustaka dan juga referensi yang kami gunakan untuk menyusun student project kami. Selanjutnya, sekian presentasi student project SGDA 6 yang membahas tentang kelainan kromosom pada kanker. Mohon maaf apabila ada salah kata penyampaian. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua.